tegakkan khilafah. Takbir. Khilafah itu akan terjadi alamin haji nubuwah. Kan ada hadisnya summa takunu khilafatan alamin haji nubuwah. Saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk ijtihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Saudara Felix Young mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah alamin haji nubuwah. Takbir. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Kita nggak boleh main-main. Kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Apa saja silahkan, tapi Hizbut Tahrir ditanam dimanapun tidak pernah berhasil di bumi dunia. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan lalu jatuh. Bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenek moyang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita menyatukan umat dan segera membangkitkan kita dengan khilafah yang kedua agar kita bisa menolong saudara-saudara kita di Aleppo. Saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Di dalam penjelasannya tadi, Saudara Felix Young mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, padahal kita katakan itu tiap hari, itu kan sejarah. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah.
Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Sampah kok diikuti. Keinginan kita untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini itu dengan seyakin-yakinnya, dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi, yang dikatakan ideologi terlarang tadi. Terlarang dari mananya? Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Dalam narasi cerita, Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ideologi terlarang, berarti Anda harus menghapuskan kemudian orang-orang yang membaca ketika taraweh kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka adalah khalifah-khalifah. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kita nggak boleh main-main. Kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan lalu jatuh, maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah, tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir selalu gagal membuat khilafah karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired. Seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Bersama umat tegakkan khilafah. Takbir! Takbir! Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa khilafah ini adalah ideologi terlarang, apalagi sampai kemudian dibandingkan lalu kemudian dibenturkan dengan Pancasila. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Maka kemudian ketika Taqiyuddin An-Nabhani mencoba membicarakan khilafah di Palestina, tolak. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Dan khilafah adalah apa? Khilafah adalah prinsip pengelolaan alam semesta yang diamanakan Allah kepada manusia. Tidak menolak negara kebangsaan, dia maunya transnasional. Satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi satu negara. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bahwa khilafah itu memang adalah sebuah kenyataan di mana khilafah ini melanjutkan tugas-tugas para nabi. Ketika satu nabi wafat, kata Rasulullah, maka dulu Bani Israel itu ketika satu nabi wafat, mereka diurus urusannya dengan nabi yang lain. Sesudah nabi lahir bermacam-macam jenis khilafah. Yang sekarang pun ada 57 jenis negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Ada 22 negara Arab. Itu beda-beda lagi khilafahnya. Walaupun setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi, tapi akan ada para pelanjutnya, para penggantinya, para pengelola daripada umatnya, yaitu adalah para khulafa, para khalifah. Nah, itu yang diperjuangkan dan itu tidak pernah dibantah. Dan itu sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa. Bahwa tidak ada solusi tuntas
bagi negeri ini kecuali dengan Islam melalui penerapan syariah di bawah naungan khilafah. Kita lihat tren di mana-mana dunia memerlukan persatuan. Oleh karena itulah diperlukan sebuah usaha yang serius untuk menegakkan khilafah ini yang merupakan janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan muktamar tokoh umat. Dari sudut akidah teologis misalnya, memang tidak ada di dalam sumber primer Islam itu ajaran khilafah sebagai sistem. Untuk bersungguh-sungguh berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah. Dalil Islam itu kaya, silahkan kalau ada yang lain. Tapi bagi saya, secara singkatnya, khilafah itu akan terjadi alamin haji nubuah. Kan ada hadisnya, summa takunu khilafatan alamin haji nubuah. Setelah panjang itu, yang pertama adalah masa kenabian, yang kedua adalah khilafah, yang kedua mulkan aldon, mulkan jabariyah, yang kelima summa takunu khilafatan alamin haji nubuah. Saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk ijtihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain.